Nah, saya juga punya pengalaman menarik nih. Waktu itu ada pemesanan kelinci di daerah Manokwari, Papua Barat. Kelincinya itu sekitar 12 ekor. Nah, untuk harganya nggak sampai 1 juta. Tapi untuk ongkirnya itu sekitar 3.400.000. Nah, saya awalnya heran-heran gitu loh. Apa mau gitu kalau harga kelincinya aja itu nggak sampai 1 juta. Tapi ya ongkirnya itu hampir 3 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Wijayanto. Saya pemilik kelinci Pak Jenggu. Alamatnya di Desa Sumedang, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Saya memulai ternak kelinci sejak 2017 dan saya memulai kelinci itu sebenarnya berawal dari hobi seperti itu. Nah, kenapa saya memilih ternak kelinci itu? Karena apa ya? Ternak kelinci itu relatif mudah dan perkembangannya itu cepat. Karena masa buntingnya itu sekitar 1 bulan dan sekali beranak itu lumayan banyak. Sekali beranak itu kelinci sekitar 3 sampai 8 ekor, bahkan bisa sampai 10 ekor. Saya memberi nama kelinci Pak Jenggu karena bapak saya itu memiliki jenggot. Jenggot itu kalau di bahasa Madura itu jenggu seperti itu. Karena apa ya? Saya melihat jenggotnya bapak saya itu memiliki keunikan. Selain panjang, lurus, terus warnanya putih. Saya belajar ternak kelinci itu sejak SD, memang hobi kelinci. Jadi kayak saya itu belajarnya otodidak. Dan setelah lulus SMA itu saya mengambil jurusan peternakan. Lalu saya mendalami tentang beternak kelinci seperti itu. Dan selama kuliah saya juga sempat memelihara kelinci. Selama saya kuliah di Malang itu sekitar 2017 semester 3, saya itu saking senengnya, saking hobinya itu ke ternak kelinci, saya sampai memelihara di sana. Dan berhubung kiriman bulanan itu mepet, jadi untuk kandang kelincinya itu untuk bambunya saya ngambil di kampus. Waktu itu ada pembangunan masjid dan bambunya itu sudah tidak terpakai seperti itu. Bahkan disuruh ambil semua. Itu sekitar 2 truk kalau nggak salah. Nah, untuk kayunya itu saya mengambil di tralis kontraan, tak potek-potek semua, soalnya kan dana minim seperti itu. Untuk jumlah kelinci di kandang sekitar 150 ekor. Untuk jenisnya itu jenis kelinci lokal. Untuk harganya itu kelinci lokal anakan itu rata-rata 25.000. Untuk remaja itu sekitar 35.000. Untuk kelinci indukan itu untuk pejantannya 65 dan untuk betina 70.000. Untuk siklus hidup kelinci itu pertama itu dikawinkan. Usia matangnya itu sekitar 8-10 bulan. Cara mengawinnya itu kelinci betina ditaruh di kandang kelinci jantan. Nah, masa kawinnya itu saya mengawini kurang lebih sekitar 5-10 menit. Dan untuk masa buntingnya itu sekitar 1 bulan. Nah, setelah kawin itu setengah bulan kemudian baru dicek positif atau negatif. Setelah dicek kalau positif itu sekitar 25 hari baru disiapkan wadah atau nest box tempat beranak kelinci. Lalu usia sapi atau dipisahkan dari induknya itu kelinci sekitar usia 1,5 sampai 2 bulan baru bisa disapih. Setelah disapih itu kelinci baru bisa dikawinkan kembali. Itu tergantung cepat birahinya. Biasanya itu kelinci siap usia 5-6 bulan. Tapi untuk usia matangnya itu usia 8-10 bulan. Untuk kelinci sendiri itu terhitung apa ya? Poligaminya itu lebih besar lah seperti itu. Karena satu pejantan bisa mengawini sekitar 10 ekor. Tuh, makanya lambang Playboy itu pakai kepala kelinci karena poligaminya itu sangat banyak, 1:10.
Untuk pakan kelinci yang baik yaitu menggunakan pakan hijauan, apalagi daerah Madura. Rata-rata menggunakan pakan hijauan berupa kangkung seperti itu. Untuk pakan tambahannya itu biasanya menggunakan ampas tahu dan rumput odot dan ditambahkan vitamin. Untuk satu ekor kelinci membutuhkan sekitar 350 gram per ekor untuk indukan, untuk anakan sekitar 150 gram per ekor. Untuk hijauan, untuk pakan tambahannya biasanya itu membutuhkan sekitar 200 sampai 250 gram untuk setiap ekor. Untuk kandungan daging kelinci sendiri yaitu rendah lemak dan kolesterol dan tinggi akan protein. Dan untuk manfaatnya itu sebagai program hamil dan penyakit asma biasanya. Untuk masalah kelinci sendiri terdiri dari penyakit yang sering dihadapi itu seperti skabies, mencret, dan kembung. Nah, biasanya itu dari faktor pakan dan kelembapan. Nah, untuk mengatasinya itu, kalau dari kebersihan itu, kalau bisa setiap hari itu dibersihkan. Nah, untuk penyakit mencret dan kembung biasanya itu dari faktor pakan. Seperti waktu ngarit itu kalau bisa di atas jam 10. Embun itu sangat berbahaya karena embun itu kan dari gas itu. Kalau di arit pagi itu bisa berupa gas kembali kayak gitu. Untuk predator itu yang sering biasanya dari tikus. Nah, untuk tikus itu biasanya langsung dikasih obat atau dikasih jebakan, biasanya seperti itu. Untuk penyakit skabies sendiri itu penyakit luar, biasanya kayak korengan seperti itu, Mas. Biasanya dari kelembapan, dan skabies itu biasanya menular. Nah, cara pencegahannya itu diinjeksi dengan wormetin dan ditambahkan vitamin. Untuk pandemi sendiri biasanya itu bukan hanya untuk ternak kelinci, tapi untuk semua usaha ataupun pekerjaan yang lain mengganggu. Itu kalau dari ternak kelinci mengurangi omset, yang biasanya itu satu bulan mengeluarkan sekitar 250 sampai 350, pada musim pandemi sendiri itu hanya mengeluarkan 99 ekor. Nah, untuk ternak kelinci yang baik dan benar itu biasanya yang pertama faktor pakan, kebutuhan pakan. Yang kedua itu biasanya pemberian vitamin. Selanjutnya itu untuk kebersihan. Nah, kebersihan itu sangat berpengaruh untuk ternak kelinci. Untuk pakan yang bagus yaitu pakan hijauan. Namun pakan hijauan sendiri kalau bisa dilayukan terlebih dahulu karena kandungan airnya itu lumayan besar. Itu khusus hijauan kangkung. Potensi pasar sendiri di daerah Pamekasan maupun di daerah luar itu biasanya rata-rata sama. Untuk di daerah Pamekasan sendiri, nah itu biasanya untuk bahan balap seperti itu. Nah, untuk daerah luar itu, kalau kelinci lokal kan biasanya multifungsi, bisa untuk peliharaan biasa, untuk kelinci pedaging maupun untuk kelinci balap. Untuk permintaan pasar di daerah Pulau Jawa, kalau awal-awal itu ya susah mencari via kirimnya seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang ada. Dan kalau dari luar itu biasanya permintaannya banyak. Entah 20 ekor, 50 ekor. Nah, saya juga punya pengalaman menarik nih. Waktu itu ada pemesanan kelinci di daerah Manokwari, Papua Barat. Kelincinya itu sekitar 12 ekor. Nah, untuk harganya nggak sampai 1 juta. Tapi untuk ongkirnya itu sekitar 3.400.000. Nah, saya awalnya heran-heran gitu loh. Apa mau gitu kalau harga kelincinya aja itu nggak sampai 1 juta. Tapi ya ongkirnya itu hampir 3 kali lipat, yaitu 3.400.000. Tapi orangnya tak tanya itu ternyata mau gitu. Untuk pemasarannya sendiri itu awalnya kan lewat Facebook. Nah, di Facebook sendiri itu saya cek ada postingan 3 bulan itu gak ada yang ngomen awalnya. Nah, setelah saya main-main di kelinci terus, nah saya ke rumah-rumah orang yang beternak kelinci.
Nah, dari situ alhamdulillah kelinci untuk daerah Pamekasan itu mulai ramai seperti itu. Nah, saya juga punya keinginan untuk mengirim kelinci daerah luar Madura, berkeinginan ya. Saya melihat postingan di Facebook itu kok sangat menarik seperti itu, Mas. Nah, makanya saya punya keinginan untuk ngirim. Ini gimana caranya, gimana nyari pasarnya. Ya udah, saya posting terus di Facebook. Nah, setelah itu alhamdulillah ada pesanan. Awalnya itu daerah Surabaya, daerah Jember, daerah Lumajang, Probolinggo. Nah, setelah itu saya kayak masih pengen yang lebih seperti itu, Mas. Pengen daerah Jawa Tengah dan daerah Jawa Barat. Nah, makanya saya nyoba posting terus. Kalau sering posting, sering ngirim itu mestinya orang kayak udah percaya kayak gitu loh, Mas. Nah, alhamdulillah ada pesanan daerah Jawa Tengah dan daerah Jawa Barat. Nah, setelah daerah Pulau Jawa ini kok masih kayak pengen yang lebih gitu loh, Mas. Nah, sekarang itu makanya mulai pemasaran ke daerah luar Pulau Jawa. Nah, setelah itu ada pesanan daerah Bangka Belitung dan daerah Manokwari. Hashtag itu di kandang aja. Kenapa saya ngasih hashtag di kandang aja? Karena waktu pandemi itu ada hashtag di rumah aja. Nah, sedangkan saya di kandang aja, ya wes saya buat hashtag di kandang aja seperti itu. Nah, saya pernah lihat-lihat aplikasi TikTok. Nah, kok kayak menarik gitu loh, buat video-video itu bisa disambung-sambung dan dengan lagu-lagu yang menarik. Nah, makanya saya nyoba aplikasi TikTok. Alhamdulillah itu rame, meskipun ada beberapa yang kena blokir sama pihak TikTok karena mungkin ada kesalahan, karena tidak boleh kayak menampilkan daging, penyembelihan apa segala macam seperti itu. Untuk target ke depan, insya Allah itu mau main di olahan. Untuk saat ini produksinya itu produksi nugget dan sate siap bakar. Nah, untuk kedepannya itu coming soon insya Allah rambak dari kulit kelinci, pentol, sosis. Selama saya kuliah di jurusan peternakan, saya belajar tentang teori-teori beternak kelinci, tentang breeding, tentang penggemukan, dan tentang pengolahan kelinci seperti itu. Nah, setelah saya mengaplikasikan itu, ada beberapa yang sama seperti teori dan ada beberapa itu yang sedikit berbeda seperti itu. Contohnya itu seperti satu ekor kelinci itu bisa memproduksi sekitar 10 kali dalam setahun. Namun kenyataannya itu kurang pas. Jadi kalau 10 kali dalam setahun itu sepertinya kurang pas seperti itu. Karena masa produksi kelinci itu kurang lebih 1 bulan seperti itu, Mas. Nah, masa sapinya itu atau pisah sama induknya itu sekitar 1,5 bulan. Jadi kelinci belum disapih itu baru lahir lagi, sehingga mesti kekurangan air susu. Dan induk itu kurang sehat seperti itu, Mas. Kalau dalam teori bisa 10 kali, tapi kalau dalam praktek itu kurang lebih bisa 6 kali. Nah, jadi buat teman-teman yang suka ternak kelinci, monggo langsung main ke kandang. Alamatnya Desa Sumedang, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Nah, buat teman-teman, kelinci itu gak cuma tentang memelihara, tapi ada juga olahannya seperti itu. Kandang kelinci Pak Jenggo itu menyediakan obat-obatan kelinci, kelinci anakan sampai indukan. Nah, ada olahan juga. Bagi teman-teman yang kepo sama kandang kelinci Pak Jenggo, bisa langsung ke kandang atau langsung kunjungi Facebook. Nama Facebooknya Yuda Wijayanto, nama TikToknya Pak Jenggo 01. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa subscribe, pokok intinya kunjungi YouTube Legenda Kreatif. Oke. Apa lo boleh? Oh, kami oker Mas ya, 1, 2. Apa sih oker, Mas?
Untuk pakan korek sambil laku apa? Sambil kerja. Oh iya. Sambil kerja sambil ngomong. Untuk pakan hijau. Itu seperti apa? Si. Ulang boleh mah. Dari mah.